Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AATT kelas 1 Bintang Anissa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang BTQ. Apa itu BTQ? BTQ itu adalah baca tulis Quran. Nah, sebelum kita membahas materinya, perkenalkan dulu ya, mungkin kelas 1B ya. Kelas 1B baru pertama belajar dengan Usofi. Nah, kebetulan BTQ itu diambil atau yang mengajarkannya itu adalah Usofi. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Nah, alhamdulillah. Coba Usopi mau tanya, Tete sama AA gimana kabarnya? Jawabannya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes! Nah, jadi kita harus tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Nggak apa-apa, ilmu itu bisa kita cari dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nggak harus di sekolah. Jadi kalau misalnya di rumah, kalau di rumah itu kan waktunya bermain. Tidak, di rumah pun harus belajar. Nah, sekarang berhubung Tete sama A belum pegang buku panduannya, akan Usopi perlihatkan ya. Siapa yang sudah bisa baca tulis Quran? Nah, bagi yang sudah bisa membaca tulis Quran, mulai ditingkatkan lagi, biar tulisannya tambah bagus. Nah, bagi yang misalnya tulisannya kurang sempurna, ayo kejar biar nanti tulisannya bagus semuanya. Tulisan Al-Qur'annya bagus, baca Al-Qur'annya bagus. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, AA sama Teteh harus tetap semangat belajarnya walaupun masih di rumah saja. Karena belajar itu tidak harus di sekolah. Di rumah pun bisa. Karena belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Jadi, Teteh semua harus tetap semangat ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materi pertama itu berhubungan dengan kaidah penulisan Al-Qur'an. Siapa ya di sini yang sudah bisa baca tulis Quran? Pasti tahu kan ya kaidah penulisan Al-Qur'an? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah menulis huruf. Yang kedua, memberi titik. Dan yang ketiga, memberi harokat. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya menulis, memberi titik, dan memberi harokat tadi. Apa saja urutannya? Mari kita simak langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penulisan Al-Qur'an. Tadi yang pertama itu kan menulis huruf. Huruf yang pertama itu adalah huruf utama atau badan hurufnya yang harus didahulukan ya. Jadi ketika menulis huruf Quran itu, jangan misalnya titiknya dulu atau jangan harokatnya dulu, tapi harus badannya dulu. Huruf utamanya dulu yang ditulis. Sekarang yang kedua. Yang kedua baru memberi titik. Setelah kita menulis badannya, baru kita isi titiknya. Yang memerlukan titik ya tentunya. Misalnya huruf ba, kita tulis ba-nya dulu. Badannya dulu, baru diberi titik di bawah. Seperti itu. Itu merupakan langkah kedua dalam menuliskan huruf. Yaitu apa tadi? Memberi titik yang harus dilakukan segera setelah huruf utama ditulis.
Nah, setelah utuh satu kata atau satu kalimat. Jadi ketika memberi titiknya itu boleh misalnya per satu kata atau per satu kalimat. Selanjutnya kita lanjut. Yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Memberi harkat. Harkat itu apa sih, Us? Harkat itu tahu nggak? Yang ada di atas, di bawah, sama di atas lagi. Ada fathah, kasroh, dan doma. Itu yang dimaksud harkat. Jadi harkat itu dilakukan cara ketiga. Setelah kita menulis badannya, memberi titik, baru langkah terakhir adalah memberi harkat. Pemberian harkat itu bisa dilakukan setelah huruf dan titik selesai ditulis. Untuk pemberian harkat, boleh saja dilakukan dengan cara menyelesaikan lebih dulu semua huruf dan titiknya untuk satu halaman sekalipun, jika tidak keliru. Kalau kita yang masih belajar, boleh belajarnya per kata, ya, per huruf atau maksimal per kata. Baik, itu saja. Setelah kita mengetahui kaidah dalam penulisan huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah, nah sudah saatnya kita sekarang mengenal cara menulis huruf hijaiyah. Teteh sudah tahu bagaimana caranya menulis huruf hijaiyah? Ternyata ada dua cara loh dalam menulis huruf hijaiyah. Dari sekian banyak huruf hijaiyah, coba kita nyanyikan dulu. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, da, dal, ro, jai, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, gin, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, dari sekian banyak huruf itu ternyata cara penulisannya itu cuma dua. Apa saja itu? Yang pertama, penulisannya itu ada yang dari atas ke bawah, ada juga yang dari sebelah kanan ke kiri. Nah, itu merupakan cara penulisan huruf hijaiyah. Pedomannya itu ada dua. Apa tadi? Dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Nah, setelah kita mengetahui pedoman dalam penulisan huruf hijaiyah yang telah tadi Usopi bicarakan, apa yang tadi yang pertama? Pedoman penulisannya itu dari atas ke bawah sama dari kanan ke kiri. Kita lihat, alif itu berarti cara nulisnya dari atas ke bawah. Batasa, lihat batasa berarti nulisnya dari kanan ke kiri. Sekarang, jahaho, dada, roza. Nah, berarti nulisnya itu dari atas ke bawah. Sekarang, sin, shin, sodo. Berarti cara nulisnya dari kanan ke kiri. Sekarang, tozo. Tozo, ain, again. Berarti cara nulisnya itu dari atas ke bawah. Lanjut ke huruf fa. Fa, kof berarti dari kanan ke kiri. Sedangkan kaf, lam, mim dari atas ke bawah. Nun dari kanan ke kiri. Terus wawu dari atas ke bawah. Ha dari atas ke bawah. Lam, alif dari atas ke bawah. Hamzah dari atas ke bawah. Dan ya dari kanan ke kiri. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga dari kaidah penulisan hijaiyah. Apa saja? Tadi yang pertama kita sudah menulis badan hurufnya. Terus memberikan titik-titiknya. Sekarang apa yang terakhir? Memberikan apa?
harokat. Memberikan harokat. Harokat itu ada fathah, ada kasroh, ada domah. Nah, jadi tugas AA sama Teteh itu menulis huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah penulisannya. Kaidah penulisannya yang mana tadi? Yang ada 2 itu ya. Yang dari atas ke bawah dan juga dari kanan ke kiri. Boleh nanti AA tulis di buku tulisnya masing-masing. Baik, mungkin materinya sampai di sini saja. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya teteh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.